Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Pramita semuanya yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Saya Dr. Cita Zilen. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam acara yang sangat luar biasa di Healthy Talk by Pramita. Sahabat Pramita yang kita cintai, pada kesempatan kali ini dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, Pramita mempersembahkan Healthy Talk untuk Anda. Sekaligus kita memberikan promo yang sangat menarik up to 25% all item pemeriksaan di seluruh cabang Pramita Indonesia dimanapun Anda berada. Dan juga sekaligus memperingati Hari Diabetes Sedunia, Diabetes and Wellbeing pada 14 November. Akhirnya kita memutuskan untuk mengambil tema yaitu diabetes mellitus diawasi maksimal. Sahabat Pramita, pada kesempatan kali ini kita juga memiliki pembicara yang sungguh amat luar biasa, dokter penyakit dalam Pramita Semarang. Langsung saja kita sambut bersama-sama Dr. Irwan Santoso, spesialis penyakit dalam. Beliau lahir di Semarang 18 Mei 1982. Saat ini beliau adalah dokter tetap di Pramita Semarang, sekaligus bekerja di Rumah Sakit Legorejo Semarang dan juga Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto Semarang. Beliau menempuh pendidikan S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Unisula Semarang dan juga mengambil PPDS atau program dokter spesialis di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Tanpa berlama-lama, sahabat Pramita, langsung saja kita sambut bersama-sama Dr. Irwan Santoso, spesialis penyakit dalam untuk dapat bergabung bersama. Monggo, Dr. Irwan. Ya, selamat siang Dokter Cita. Salam Selamat sehat. siang, Selamat siang salam sahabat sehat Pramita Dr. semuanya. Salam Irwan. sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat semua ya, Dok ya. Betul Iya, sekali Dr. ya. Irwan. Oh, Oke, Dokter Irwan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama ya Dok ya mengenai baik. diabetes mellitus ya. Jadi harus diawasi maksimal bagi yang sudah terkena diabetes maupun yang belum terkena ya Dokter ya. Betul, Dokter. Ya, Baik, ya. sahabat Pramita, sebelum kita memulai sesi talk show pada siang hari ini, maka kita persilahkan Dr. Irwan Santoso, spesialis penyakit dalam, untuk memaparkan materi atau preview materi. Silakan Dr. Irwan Santoso, spesialis penyakit dalam. Ya, selamat siang sahabat Pramita. Siang ini kita bersama-sama sekedar sharing mengenai apa sih yang disebut dengan diabetes atau mungkin di masyarakat kita kenal dengan nama penyakit kencing manis ya sahabat Pramita. Jadi yang dimaksud dengan penyakit diabetes itu suatu penyakit kronis menaun yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat dari kekurangan dari hormon hormon yang kita sebut dengan hormon insulin, baik dari produksinya maupun dari sebab yang lain. Misal mungkin pada pasien dengan penggunaan steroid atau mungkin pada saat kehamilannya. Ya, itu terus mengenai diabetes itu juga apabila tidak terkontrol dengan baik bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi yang sangat banyak, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Baik bisa menjadi kebutaan, baik bisa terjadi stroke, gagal ginjal maupun dengan penyakit jantung koroner. Karena itu kita apabila kita mengetahui kadar gula darah kita tinggi, kita sebaiknya tetap harus mengelola supaya menjadi normal, supaya terhindar dari komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan tersebut. Begitu, Dokter. Iya, Baik, Dokter Irwan, luar biasa ya. Ini iya. adalah sedikit sahabat Pramita preview dari diabetes mellitus yang akan kita bahas di Bincang Sehat pada siang hari ini. Baik sahabat Pramita, kita masuk ke Hmm, Bincang Sehat atau Healthy Talk Show pada siang hari ini. Dokter Irwan, kalau tadi sudah dijelaskan sedikit preview ya dok ya ya, tentang diabetes mellitus dan beberapa bahayanya secara superficial dulu nih dokter. betul ya. Kemudian kita mau tanya nih dokter, jadi sebetulnya kalau kita berbicara dari penyebab atau etiologi diabetes mellitus itu sendiri, itu sebetulnya karena apa sih dokter? Apakah pure turunan saja atau justru lifestyle saja atau gimana dokter Irwan? Monggo bisa dijawab Ya, dokter. ya, baik Sobat Paramita. Untuk penyebabnya itu kita kenal dengan berbagai klasifikasi, Dokter ya. Jadi ada yang kita kenal dengan diabetes yang tipe 1, di mana dalam hal ini adalah fungsi
pankreas yang memproduksi hormon insulin tadi sudah tidak bisa produksi. Itu bisa karena penyakit keturunan atau mungkin autoimun atau mungkin penyebab yang lain yang kita belum tahu penyebabnya seperti apa. Terus yang paling sering terjadi pada masyarakat kita sekitar 90% lebih yaitu diabetes tipe 2, di mana fungsi pankreas tadi tetap produksi, cuma jumlahnya kurang dari normal atau kita sebut dengan nama resistensi dari insulin. Ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang dengan pola hidup tidak sehat, pada pasien-pasien dengan obesitas, di mana bisa menyebabkan insulin yang seharusnya dia bisa menormalkan kadar gula darah, dia menjadi resisten atau tidak berfungsi secara optimal. Terus juga ada pembagian bahwa diabetes yaitu gestasional, yaitu diabetes pada saat terjadi kehamilan. Juga mungkin juga ada diabetes yang tipe lain seperti semisal diabetes yang dipicu oleh karena obat-obatan steroid atau mungkin ada juga diabetes yang tipe 5 yang baru ini ya dokter yang baru banyak yang kita kenal yaitu diabetes karena penyebab dari malnutrisi. Ya, begitu dokter. Baik, menarik sekali Penyebabnya. ya dokter ya Iya, untuk etiologi atau klasifikasi diabetes mellitus. Bahkan ada juga diabetes yang karena malnutrisi nih betul. sahabat Pramita. Betul, ya. Sangat menarik, baru awal aja udah menarik banget nih ya Iya. dokter ya. Nah, ya. Baik, selanjutnya dokter, kalau tadi kita membahas tentang etiologinya ya, kalau gejala dan tanda sendiri dokter dari diabetes mellitus, itu kan kita cuman taunya gejala-gejala trias-triasnya aja, tapi sebetulnya ada gejala apa saja sih dokter Hmm. untuk diabetes mellitus? Silakan Ya. dokter Irwan. Ya, baik sahabat Pramita. Pada beberapa pasien dengan diabetes yang sering datang ke kami, biasa disertai seperti dokter yang sebutkan ada gejala trias, yaitu apa itu trias? Kita kenal dengan poliuri, polidipsi maupun polifagi, yaitu pasien kalau polifagi berarti dia itu seringnya lapar terus. Yang Mhm. kedua, kalau poliuri pasien sering berkemih atau sering pipis. Terus yang ketiga, pasien juga sering merasa haus atau polidipsi dokter ya. Juga pasien-pasien beberapa kali datang ke kita dengan gula gula 400, 500 bisa juga tanpa gejala apapun. Ya, jadi terus juga pasien pernah juga datang ke kami dengan gula 400, 500 dengan keluhan datang mual-mual hebat. Ya, jadi biasanya pasien tersebut sudah terkena komplikasi ke arah ginjalnya. Ya, sehingga pasien dengan gula darah tinggi tadi sudah komplikasi ke ginjal sehingga menyebabkan mual-mual yang hebat tadi. Sehingga dalam hal ini gejala dari diabetes tadi sangat individual sekali sahabat Pramita. Jadi tidak bisa hanya gejala ini pasti diabetes tidak bisa. Jadi per individu memiliki gejala masing-masing, tidak bisa kita samaratakan. Yang jelas dengan pemeriksaan kadar gula darah tinggi berarti mengindikasikan pasien tersebut pasien dengan diabetes. Begitu dokter. Ya, Baik. Jadi ya. sahabat Pramita tadi sudah dijelaskan ya, tidak tidak selamanya trias itu ya seperti pengen makan, kehausan, kemudian kencing jadi lebih sering itu eh, ada pada setiap orang ya dokter ya. Karena Betul. kadang ada juga yang datang sudah dalam kondisi mual muntah dan ternyata kadar ureum kreatinina sudah tinggi, sudah terkena Ya, ginjal gitu ya. Jadi betul. memang kompleks sekali. Nah, oleh karena itu sahabat Pramita, penting sekali untuk melakukan screening atau pemeriksaan lab secara berkala, baik yang belum atau sudah terkena diabetes. Seperti itu Ya. ya. Dokter Irwan, kalau tadi udah gejala dan tanda dokter, meningkat ke selanjutnya siapa saja sih dok yang terkena diabetes mellitus? Apa harus yang gendut sekali atau harus yang sudah 30 tahun ke atas atau bagaimana dokter? Ya. Silakan dokter Irwan. Bagi sobat Pramita, ini mengenai faktor risiko terkena diabetes, tentunya kita juga harus lihat riwayat dari keluarga kita. Adakah Mhm, orang tua kita penderita diabetes, atau mungkin kakek atau nenek kita penderita diabetes. Kalau memang iya ada, berarti kita harus lebih aware, kita harus lebih hati-hati memeriksakan kesehatan kita ke laborat untuk melihat apakah kadar gula darah kita tinggi atau tidak. Terus yang kedua juga seperti kita sebutkan, memang tidak setiap pasien tidak setiap orang gemuk tadi pasti diabetes, cuman bisa menjadi faktor resiko. Nanti pada pasien dengan kegemukan tadi nanti akan timbul jatuh dalam keadaan yang kita sebut dengan metabolic syndrome. Ya, metabolic syndrome tadi merupakan cikal bakal terjadinya resistensi insulin atau mungkin insulinnya tidak bekerja secara optimal. Ya, ini menjadi mhm. cikal bakal menimbulkan gula darah tinggi atau kita kenal dengan nama diabetes. Ya, jadi sebagai faktor risiko dokter, tidak bisa kita langsung kalau gemuk pasti diabetes. Tidak, cuman ya memang itu merupakan faktor risiko.
Jadi Yang perlunya cukup kita kuat ya dokter ya. betul, betul, dokter. Jadi Baik. perlunya kita screening secara berkala, mungkin 6 bulan sekali, setahun sekali kita memeriksa. Nanti ada panel pemeriksaan nanti yang akan kita bahas di bahasan topik selanjutnya, dokter, yang harus kita lakukan. Jadi dengan gula darah yang rendah atau normal, belum tentu kita juga diabetes juga. Kita harus ada pemeriksaan yang lain yang bisa mendukung untuk penegakan diagnosa dari diabetes tersebut. Ya, Baik. Jadi sahabat Pramita, untuk yang beresiko terkena diabetes tidak selalu orang yang gemuk atau sudah lansia gitu ya. Siapapun, betul, umur berapapun bisa beresiko terkena diabetes betul, mellitus, terutama apabila memiliki keturunan yang juga terkena diabetes mellitus seperti itu ya dokter ya. Dan betul. juga Ya, otomatis kalau sudah overweight ya atau obesitas, otomatis akan lebih beresiko karena juga ada sindrom metabolik di situ ya, Dokter Irwan ya. betul. Baik. Ya. Selanjutnya Dokter Irwan, untuk pertanyaan berikutnya, pemeriksaan lab apa saja sih Dok yang relevan kita periksa nih untuk mengetahui atau screening awal diabetes mellitus? Silakan Dokter Irwan. Baik, Sobat Pramita, karena topik kita bahasan mengenai diabetes, jadi lebih kita pemeriksaannya tentunya pertama yaitu gula darah puasa untuk menilai respon dari pankreas kita apabila tidak mendapatkan beban glukosa seperti apa. Yang kedua juga gula 2 jam setelah makan untuk menilai respon pankreas kita pada saat diberikan beban glukosa respon seperti apa. Terus yang tidak kalah penting yaitu pemeriksaan HbA1c, yaitu apa itu pemeriksaan HbA1c? Itu merupakan suatu pemeriksaan yang mengetahui kadar gula kita rata-rata akumulasi dari 3 bulan yang lalu sampai dengan kita dilakukan pemeriksaan di rata-rata di jumlah tercerminkan dalam pemeriksaan yang kita sebut dengan nama HbA1c tadi. Mhm. Normalnya kurang dari 5,7. Kalau sampai 5,7 sampai dengan 6,4 itu sudah harus hati-hati. Sahabat Nurmiti, kita masuk dalam pre-diabetes. Apabila 6,5 ke atas itu sudah kita tegak untuk diagnosa dari diabetes. Terus satu lagi dokter, mungkin kadang pasien juga tadi kita singgung tuh apa yang disebut dengan resistensi insulin dokter. Terus pasien Mhm. juga pengen tahu kita ini insulin kita bagaimana, kerjanya bagaimana. Itu ada suatu pemeriksaan yang kita sebut dengan nama pemeriksaan HOMA-IR, yaitu pemeriksaan homeostatic of method assessment of insulin resistance. Jadi suatu metode pemeriksaan untuk menilai dari resistensi insulin kita, menilai kerja pankreas kita ini apabila diberikan beban glukosa seperti apa. Ya, jadi ada mungkin 4 panel pemeriksaan yang harus kita periksa untuk screening awal, apakah kita ini diabetes atau tidak, untuk menilai kerja dari pankreas kita seperti apa, dokter. Begitu sahabat kita. Ya, Baik, luar ya, biasa ya Dokter ya, Irwan ya. Jadi sahabat Paramita, untuk screening diabetes mellitus itu bisa dilakukan sebelum ada gejala maupun sesudah ada gejala ya sahabat betul, Paramita ya. betul ya, Jadi bisa dijelaskan melakukan pemeriksaan secara berkala, kalau yang belum terkena diabetes bisa 6 bulan sekali, jika yang sudah terkena bisa 3 bulan sekali dan menggunakan HbA1c ya dokter ya. betul. Kalau screening awalnya tadi bisa gula darah puasa, 8 jam puasa, kemudian gula darah sewaktu dan 2 jam pasca makan. Nah, sahabat Pramita, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional nih, Pramita di seluruh Indonesia memberikan promo up to 25% all item pemeriksaan termasuk HbA1c nih ya. Nah, bisa diperiksa dimanapun Anda berada. Jadi nanti dengan promo 25% itu Anda akan mendapatkan pemeriksaan yang lengkap tapi dengan harga yang pastinya terjangkau. Bisa registrasi mulai dari 27 Oktober sampai dengan 12 November dan bisa mulai pemeriksaan dari 6 November sampai dengan 15 Desember. Bisa dipakai di seluruh cabang Pramita di Indonesia. Baik, Dokter Irwan, selanjutnya nih, kalau sudah kena diabetes mellitus, dokter, apa saja sih yang harus kita lakukan, dokter? Monggo. Ya, tentunya kalau apabila kita sudah terdiagnosa diabetes mellitus, tentunya kita harus tetap berusaha untuk menormalkan kadar gula darah kita, dokter. Tentunya memeriksakan diri ke dokter untuk memantau dan monitoring untuk gula darah kita. Baik nanti yang pertama bukan obat-obatan dokter dalam hal ini, yaitu adalah lifestyle, yaitu pola pola makan, pola hidup kita seperti apa. Yang kedua olahraga teratur, juga yang ketiga baru bantuan obat-obatan, baik obat-obatan yang diminum maupun kita dengan penggunaan insulin, hingga kita mencapai goal terapi yang kita inginkan, dokter. Jadi pengobatan diabetes
pengobatan sangat sinergis, dokter. Jadi bukan hanya masalah melulu masalah obat. Obat sebagus apapun, apabila kita lifestyle kita maaf kurang teratur atau mungkin tidak agak ngawur gitu ya, sobat Pramita. Jadi ya bisa juga tetap tidak mencapai goal terapi dari gula yang kita inginkan. Begitu Baik, sobat terima Pramita. kasih Ya, Dokter Irwan. Sudah jelas ya, ya, sahabat ya. Ramita ya. Jadi mengganti lifestyle itu yang terbaik ya. Baru nanti obat-obatan juga tentunya suportif seperti itu ya. Betul. Selanjutnya nih, Dokter, kalau sudah terkena diabetes, apakah kita masih bisa sembuh, Dokter? Baik sahabat Pramita, bahwa diabetes itu seperti kita sebutkan, merupakan suatu penyakit kronis menaun. Untuk diabetes tadi tidak bisa sembuh, tetapi kita bisa mengontrol kadar gula darah kita supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan. Ya, kita tidak bisa menyembuhkan, cuman kita bisa mengontrol supaya dalam target normal yang kita inginkan tersebut. Agar tidak terkena komplikasi ya, Dokter Komplikasi, betul ya. dokter, Begitu. betul ya, Jadi karena sahabat Pramita. iya, karena yang menakutkan dari diabetes bukan penyakitnya sebenarnya, sahabat Pramita, tetapi komplikasi-komplikasinya itu yang aduh, yang memang sangat kompleks apabila kita tidak bisa mengontrol kadar gula yang tinggi tersebut. Ya, Baik. Jadi tidak bisa sembuh, tapi jangan khawatir sahabat Pramita, hmm, dengan manajemen yang baik ya, penggantian, gaya hidup, kemudian obat-obatan yang baik dan cek secara berkala, nanti kita bisa mengendalikan kadar gula yang baik agar tidak terkena komplikasi seperti itu ya dokter ya. betul. Kemudian dokter kalau komplikasinya nih dokter, komplikasi dari diabetes mellitus itu sendiri apa saja sih dokter? Monggo dokter silahkan. Betul, dokter. Apabila kita kalau melihat sisi medis, komplikasinya itu sangat kompleks sekali, sahabat Pramita. Bisa dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dari atas bisa menyebabkan mata kita malah pandangan kabur hingga terjadi kebutaan atau kita kenal dengan nama retinopati. Terus juga bisa menyebabkan stroke atau mungkin gangguan dari vaskuler atau pembuluh darah yang lain. Yang ketiga bisa terjadi penyakit jantung koroner. Yang keempat bisa terjadi gagal ginjal. Dan yang kelima yang sering datang ke poli yaitu pasien sering merasa kebas-kebas tangannya, kesemutan tangan kakinya, atau mungkin kesemutan, kesetrum, atau mungkin pasien datang dengan mengatakan jimpe atau tidak kerasa sama sekali. Itu yang sering datang ke kita seperti itu. Bahkan juga pasien datang dengan infeksi kelamin yang berulang. Kita juga harus Oke, mewaspadai menarik dengan dokter. pasien dengan infeksi kelamin kok berkali-kali kita obatin tidak bisa bagus. Ternyata setelah kita cek gulanya 400, 500. Mhm, mhm, Terus juga mhm. pada pasien dengan diabetes apabila tidak terkontrol dengan baik pasti juga terjadi kerusakan dari pembuluh darah vaskuler. Biasanya kalau pada pasien setiap kali datang ke kami selalu saya cek kakinya. Sebenarnya saya lihat Oke, kakinya sudah mulai menghitam, itu sudah merupakan betul. alarm atau tanda-tanda kerusakan vaskuler atau pembuluh darah yang terjauh dari jantung kan kaki ya sudah mulai hitam-hitam. Nah, apalagi ada luka pasti penyembuhan juga sulit. Terus juga ada beberapa pasien laki-laki yang datang ke kita, maaf untuk fungsi Ereksi ya dokter. ereksinya Mhm. berkurang. Setelah kita cek gulanya juga 500, 400. Setelah kita perbaiki jadi bagus lagi. Karena memang Mhm. ada kerusakan dari pembuluh darah vaskular memang yang mengarah ke sana. Jadi komplikasinya Betul. tersebut sangat kompleks sekali, dokter. Jadi kita harus tetap menormalkan kadar gula darah kita. Ya, untuk menghindari Baik. komplikasi-komplikasi yang sangat kompleks tersebut. Baik, menarik sekali ya Ya, dokter ya. Jadi ya, ternyata nih sahabat Pramita kalau ada wanita yang keputihan berulang tuh biasanya mm, sudah panik ya dok ya. Wah, betul, ya. nanti ngiranya hanya ini bakteri, virus jamur sampai Jamur, dicek ya, segala macam ya dok ya. nggak Di taunya swab, tapi kadang lupa ya dok untuk betul, dicek ya. kadar gulanya. Gulanya, ya. Iya, jadi Ya, ya. ternyata ISK-nya, et kausanya itu ya dok ya, Diabetes, diabetes mellitus diabetes, ya. betul. Betul, menarik sekali nih Ya, pembicaraannya ya, dokter. ya. Selanjutnya, dokter, kita ke mitos atau fakta. Yang pertama nih, dokter, mitos atau fakta, minum obat diabetes mellitus terus-menerus nanti akan mengakibatkan gagal ginjal. Mitos atau fakta, dokter Irwan? Ya, Silakan. baik sahabat Pramita, ini memang sering disampaikan dari pasien-pasien yang sedang kami rawat, dok, minum obat tiap hari apa enggak ginjalnya rusak? Itu kan
banyak terjadi loh ya di masyarakat kita menanyakan seperti Betul, tadi betul dokter. ya, bahwa obat-obatan diabetes maupun insulin yang kita berikan tersebut justru malah melindungi fungsi ginjal, bukan Mhm, malah merusak fungsi ginjal, asalkan dalam dosis yang terpantau terukur oleh kami-kami tenaga medis ini yang memang berkecimpung di bidang tersebut. Jadi malah bukan merusak ginjal. Tentunya dengan dosis yang terukur ya dok ya, bukan berarti betul. overdose atau gimana, tahunya gimana ya. Perlu itulah perlunya kita medical check up berkala, perlunya kita kontrol tiap bulan ke dokter, dan nanti seorang dokter akan menentukan gimana untuk kendali gula darah kita. Dan beberapa kali pada pasien yang memang bersikukuh kalau ginjalnya rusak, lah biasanya kita arahkan coba Bapak main ke ini ke ruang hemodialisa atau cuci darah. Rata-rata pasien yang dengan cuci darah atau hemodialisa, rata-rata mereka adalah pasien-pasien dengan diabetes dengan gula darah yang tidak terkendali dengan baik selama belasan hingga puluhan tahun, sehingga pasien akan jatuh dalam kondisi gagal ginjal yang stadium akhir, yaitu stadium 5, di mana obatnya hanya satu, yaitu cuci darah. Ya, jadi jangan sampai pada pasien-pasien diabetes jatuh dalam kondisi seperti tersebut, dengan cara memang kita harus berusaha menormalkan kadar gula darah kita sedini mungkin. Begitu dokter. Iya, Baik. Jadi jangan khawatir ya sahabat Pramita ya, justru kalau kita tidak mengkonsumsi obat-obatan diabetes mellitus, tidak cek berkala, itu bisa jatuh ke dalam kondisi komplikasi ya. betul, Jadi betul ya. kalau komplikasinya itu karena nggak mau minum obat dan nggak mau periksa ya. Jadi Nah, bukan karena minum obat, justru minum obat membantu agar vaskularisasinya jadi tetap bagus ya dokter ya. betul, dokter Baik, Cita ya. selanjutnya dokter, mitos atau fakta yang kedua. Apakah orang diabetes tidak boleh makan buah, dokter? Mitos atau fakta? Silakan, dokter Irwan. Ya. Nah, ini juga sering ditanyakan pasien juga tidak boleh makan buah. Eh, ini ya menurut saya mitos dokter, karena tidak setiap buah tadi mempunyai indeks glikemik yang tinggi. Buah-buahan seperti apel, jeruk, pir, pisang, kiwi itu mempunyai nilai indeks glikemik yang rendah. Bahkan kayak serat, kayak vitamin, kayak mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya memang kecuali ada buah tertentu yang memang indeks glikemiknya tinggi, yaitu buah seperti buah nanas. Oh ya, satu lagi itu untuk buah-buahan juga buah-buahan yang segar ya dok ya. Bukan Mhm. sobat Pramita memakan buah-buahan yang buah kaleng yang dimana Oke. sudah pakai pengawet macam-macam seperti itu. Tambah pemanis ya, Betul, dokter. pengawet, pemanis macam-macam seperti itu. Eh. Juga Saya nggak buah-buahan, makan buah, dok. iya, Apa saya cuma makan buah, tapi buahnya buah buah kaleng buah ya, dok. kaleng, iya betul ya, buah kaleng itu sebaiknya kita hindari. Juga Oke. buah-buahan yang rasa manis tersebut masih aman selama dia mengandung apa yang kita sebut dengan fruktose, yaitu buah-buahan. Jadi manisnya manis buah-buahan seperti manis dari madu, jagung, tebu maupun ubi-ubian tersebut aman. Yang harus dibatasin yaitu yang kita sebut dengan sukrose, atau di masyarakat tiap hari kita eh, konsumsi, yaitu gula pasir, sobat Mhm. Pramita. Gula pasir tersebut merupakan gula sukrose, yaitu gula yang disakarida. Jadi itu lebih kompleks lagi. Tapi kalau yang gula buah-buahan seperti yang mengandung fruktose meskipun manis tapi mempunyai indeks glikemik yang rendah. Iya, Baik. betul Jadi ya. nggak usah khawatir ya sahabat Pramita Iya, ya, asal bukan buat buah kalengan buah kaleng dan ya. tidak berlebihan ya. Ada buah Betul, yang masih aman, contohnya apel. Jadi tidak usah termakan oleh hoax ya. betul ya. Selanjutnya dokter, mitos atau fakta nasi kemarin, nasi yang dimasak kemarin nih dok, Betul. memiliki kadar glukosa yang lebih rendah Mm-mm. daripada gula yang dimakan sekarang gitu dok. Silahkan, Nah, mitos atau fakta dokter Irwan. iya, menurut saya juga mitos, dokter. Kalau gini, kalau kita melihat dari sisi indeks glikemik atau mungkin kadar tinggi atau rendahnya gula untuk nasi yang kemarin tadi maaf yang sudah basi, dok ya, sudah Mhm. basi memang memang memiliki indeks glikemik yang rendah, dokter. Memang lebih, bukan rendah. Maksud saya lebih rendah dari nasi yang sedang kita makan. Tapi kita juga harus memperhatikan bahwa nasi kemarin atau nasi basi tersebut pasti juga ada bakteri maupun ada racun fermentasi tertentu yang juga bahaya bagi tubuh. Sehingga pada pasien-pasien dengan diabetes yang notabene mempunyai sistem imun yang lebih rendah daripada pasien yang non diabetes, sehingga harus hati-hati. Jadi selain dari indeks glikemik, kita jangan melulu melihat indeks glikemiknya seperti rendah, oh rendah enggak apa-apa. Jadi nasi aking atau nasi kambing nasi kita makan dengan harapan gulanya rendah, tapi nanti kita bisa infeksi bakteri atau mungkin racun-racun yang lain.
Tapi juga ada gini dokter, juga ada penelitian bahwa nah begini, bukan nasi kemarinnya setelah dimasak, lalu kita dinginkan, besoknya kita Mhm. hangatkan, kita makan, itu memang ada penelitian yang menyebutkan dia memiliki indeks glikemik yang rendah. Tapi kita kan ya agak ribet dokter. Untuk Nggih nggih, melihat seperti dokter. itu kita mau masukkan Mhm. kulkas, asalkan yang barusan kita masak terus kita manasin lagi agak ribet. Kalau pasien memang mau seperti itu, nanti kita pakai mending nasi merah. Di mana nasi merah tersebut memang tidak seenak nasi putih, tapi dia memiliki indeks glikemik yang rendah, lebih kaya serat, juga dia lebih lama untuk proses pengosongan lambungnya. Sehingga pada pasien-pasien DM ini tetap merasa kenyangnya lebih lama menggunakan nasi merah. Begitu dokter Baik. penjelasan kami. Iya. Mm-mm. Baik, Dokter Irwan. Jadi Ya. begitu ya, sahabat Pramita ya. Jadi Mm-mm. tidak perlu harus nasi yang kemarin, bisa diganti dengan nasi merah, Mm-mm. atau juga sahabat Pramita, yang penting takarannya itu tidak terlalu banyak, itu masih tidak apa-apa ya, Dokter Irwan ya. Betul, betul, betul. Jumlahnya Baik, ya. Ya. selanjutnya Dokter Irwan, mitos atau fakta? Luka basah pada pasien diabetes mellitus pasti akan berujung Mm. amputasi. Mitos atau fakta, Dokter Irwan? Silakan. Ya. Luka pada pasien-pasien diabetes tidak harus diamputasi selama kita yang pertama pada penata laksanaan pada pasien dengan luka tadi, gula tetap harus kita normalkan. Yang kedua, kita harus atasi juga luka tersebut, infeksinya harus kita atasin. Terus yang ketiga, kita harus perbaikan dari pembuluh darah atau vaskulernya harus kita perbaikin sehingga jaringannya luka tadi tetap mendapatkan nutrisi, tetap mendapatkan suplai oksigen untuk dia bisa meregenerasi dari jaringannya luka tersebut. Dan yang keempat, pasien juga harus kita tilik juga mengenai masalah nutrisinya. Karena pasien-pasien dengan kekurangan protein atau mungkin pasien hipoalbumin itu juga bisa memperlama dari proses penyembuhan luka tadi. Jadi tidak semua pasien dengan luka diabetes harus diamputasi. Kita lihat dulu lukanya seperti apa, juga banyak parameter yang harus kita lihat. Jadi tidak semua harus diamputasi. Kalau memang bisa kita pertahankan, akan kita rawat, akan kita pertahankan kaki pasien tersebut. Ya, Baik, jadi baik. mitos ya, tidak Ya, semua pasien dengan, luka pada pasien diabetes mellitus pasti berujung amputasi ya, sahabat Pramita. ya, Mitos dan fakta terakhir nih, dokter. ya. Mitos atau fakta pasien, eee, yang minum obat-obatan herbal itu lebih bagus daripada obat-obatan konvensional pada pasien diabetes mellitus. Mitos atau fakta, dokter? Silahkan. Iya, banyak pasien-pasien juga yang bilang, dok, saya tidak usah minum obat, pakainya obat, maaf, rebusan ini, rebusan itu. Kalau dari kami, dari sisi medis, kita di dalam memberikan tata laksana ke pasien, kita harus berdasarkan penelitian, harus berdasarkan evidence base. Sedangkan untuk yang obat-obatan herbal seperti tadi, sebenarnya kita tidak melarang, tapi kita juga tidak menganjurkan. Apabila memang pasien lebih percaya dengan ramuan tersebut, ya kita persilahkan, tapi nanti untuk pemakaiannya dijarain dengan obat ataupun terapi yang kita berikan. Bahkan pernah ada pasien yang mencoba melepas dengan obat-obatan yang kita berikan, tapi setelah dilihat lagi ternyata kembali lagi gulanya tetap 300, 400 kembali lagi seperti tadi. Ya, jadi bukan melepas dengan obat yang dari kami, tapi sebaiknya sebagai suportif atau mungkin hanya sebagai pendamping dari terapi yang kita berikan, ya tidak masalah bagi saya. Boleh, Iya, baik. betul. Begitu ya sahabat Ya, Ramita. Jadi kalau mau itu harus sesuai dengan evidence base. Tapi ya, kalaupun memang sebaiknya tidak melepaskan obat konvensional ya sahabat Ramita ya. betul, betul Kalau mau dokter. barengan Ya, harus dijeda sekitar 3 sampai 4 jam sebelum atau sesudah meminum-minum obat konvensional. Baik sahabat Pramita, sejenak kita saksikan bersama-sama video informasi by Pramita. Silakan. Setiap hari aku belajar menjadi ibu, belajar mendengarkan tubuhku, dan menjaga kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam sini. Karena itu, aku rutin melakukan cek kesehatan supaya aku tahu aku dan si kecil dalam keadaan baik. Aku memilih laboratorium klinik Pramita. Pelayanan sangat ramah, membuat aku merasa tenang. Di Pramita sangat mengutamakan kualitas pelayanan. Selain itu, dengan teknologi terpercaya dan tenaga ahli berpengalaman,
Laboratorium Klinik Pramita siap mendukung Indonesia yang lebih sehat. Apalagi sekarang Pramita ada promo diskon pemeriksaan 25% dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Karena kesehatan ibu hari ini menentukan masa depan si kecil nanti. Kesehatan adalah hadiah yang paling berharga. Mari kita jaga dengan melakukan pemeriksaan rutin di Laboratorium Klinik Pramita. Selamat Hari Kesehatan Nasional, sehat bersama Pramita. Baik, selamat Hari Kesehatan Nasional dari Pramita. Kesehatan adalah investasi terbesar untuk kita. Baik, Dokter Irwan masih bersama Dokter Irwan Santoso, spesialis penyakit dalam, sahabat Pramita semuanya. Next ke sesi berikutnya adalah Q&A Instagram nih dokter ya. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk pada siang hari ini nih dokter Irwan ya. Kita mulai ya dokter Irwan dari pertanyaan yang pertama. Dari @Nita Witanto. Baik, dokter Irwan apakah kencing tengah malam sering-sering gitu, haus, itu tuh pasti terkena diabetes atau bisa juga curiga kanker prostat dokter apabila sering kencing pada malam hari pada usia lanjut? Monggo dokter Irwan bisa dijawab silakan. Mengenai masalah kencing malam atau nokturnia yang sering itu belum tentu pada itu pasien tersebut pasien dengan diabetes. Nanti dibuktikan dengan pemeriksaan yang tadi kita bahas, sahabat Pramita, yaitu gula darah kita seperti apa, baik gula puasa maupun gula 2 jam maupun HbA1c. Karena dengan pasien yang sering kencing malam bisa juga diabetes, bisa juga penyebab yang lain, bisa juga dari pembesaran prostat atau mungkin memang pasiennya sebelum tidur minumnya banyak atau mungkin ada kandungan kencing yang terlalu sensitif atau kita sebut dengan nama overactive bladder. Jadi perlu penelusuran lebih lanjut, perlu pemeriksaan lebih lanjut mengenai dengan keluhan seperti ini. Begitu sahabat Pramita. Ya, Baik, jadi belum tentu ya sahabat Pramita ya, kalau yang kencing pada malam hari sering pasti diabetes. Jadi harus dicek dulu menggunakan screening awal ya, dan juga kita lihat adakah gejala lain atau tidak ya dokter ya. Baik, selanjutnya ada dari Tikno88. Bagaimana dokter cara terhindar dari diabetes? Misalkan salah satu orang tua kita sudah terdiagnosis diabetes mellitus. Monggo dokter Irwan. ya. Apabila memang orang tua kita atau mungkin kakek nenek kita menderita diabetes, kita tentunya kita memiliki faktor risiko yang tinggi untuk kita terkena juga diabetes. Tentunya kita yang pertama dengan pola hidup yang sehat, baik dengan pola makan maupun pola tidur maupun kelola stres. Yang kedua juga kita tentunya kita juga memeriksakan diri ke lab. Tentunya ke Pramita untuk kita cek parameter yang tadi kita sebutkan, gula puasa maupun gula 2 jam maupun HbA1c. Iya. Baik, jadi tidak perlu khawatir ya Tidak sahabat perlu Pramita khawatir, jika ya, ada keluarga ya dokter ya yang betul, sudah terkena diabetes langsung kepikiran. Jadi kita memang harus sebagai warning ya dok, jadi lebih betul. berhati-hati karena lebih berisiko. Tapi jangan khawatir, kita bisa melakukan pemeriksaan secara berkala 6 bulan sekali di Laboratorium Pramita. Bisa sekarang karena sedang ada promo up to 25% di seluruh cabang Pramita di Indonesia. Jangan lupa ya sahabat Pramita ya. Selanjutnya dokter, dari Rain R0, dok saya mau tanya, kalau sebagian penderita diabetes, kadar gula darah sulit dikendalikan meskipun sudah disiplin diet dan terapi obat. Apakah ujung-ujungnya harus selalu menggunakan suntik insulin dokter? Hmm. Silahkan dokter Irwan. Iya, memang pada terapi diabetes tersebut sangat kompleks ya, sahabat Pramita. Jadi tidak hanya masalah obat maupun tidak masalah insulin. Jadi tetap dengan pola hidup yang sehat, dengan olahraga, juga dengan obat-obatan pun juga nanti harus kita tilik apakah obat-obatan tadi sudah optimal atau belum. Tentunya nanti seorang dokter akan memberikan terapi kombinasi-kombinasi obat-obatan diabetes dengan kombinasi tersebut dengan titik tangkap yang berbeda, golongan A, B, C, D, E, juga mungkin langsung kita penggunaan insulinisasi dini.
yaitu jangan menunggu kadar gula darah tinggi itu loh. Jadi semenjak awal kita pada pasien-pasien diabetes, kita edukasi untuk pemakaian insulin. Ya, dan kita harus menghapus mitos bahwa kalau pakai insulin tadi pasti sudah parah, pasti sudah Mhm. parah. Itu kita harus menghapus mitos seperti itu, ya, seperti itu. Belum, jadi tidak semua pasien yang menggunakan insulin pada tadi yang parah. Beberapa pasien yang menggunakan insulin, rata-rata mereka malah lebih nyaman, dokter. Menggunakan insulin lebih nyaman, lebih terkontrol kadar gula darahnya. Mengenai jenis insulin yang akan kita pakai, nanti dokter penyakit dalam yang akan menentukan mana pasien-pasien yang bisa diberikan insulin yang kerja cepat atau mungkin kerja yang intermediate, mana yang diberikan yang insulin kerja panjang. Nanti dari dokternya yang akan menentukan untuk pasien tersebut diberikan apa. Betul. Baik, luar Ya, biasa ya dokter ya, ya. Jadi jangan khawatir sahabat Pramita kalau sudah ya, dianjurkan oleh dokter penyakit dalamnya ya, untuk diberikan insulin bukan berarti diabetes Anda sudah parah ya, tapi betul, itu memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Bahkan ada beberapa tipe diabetes yang memang mengharuskan insulin dari awal ya dokter ya. betul. Baik, selanjutnya sahabat Pramita, pertanyaan berikutnya banyak sekali nih dokter pada siang hari ini ya. Dari Andi underscore W200478, Dokter Irwan izin bertanya, diet keto apakah dianjurkan untuk orang yang terkena diabetes dokter? Silahkan dokter, monggo. Mengenai diet keto memang di masyarakat lebih lagi viral atau lagi booming, dokter ya. Mhm, Ya mhm, sebenarnya mhm. kita tidak ada studi yang mengatakan bahwa diet keto lebih baik daripada diet biasa. Malah diet keto tadi malah kita nanti memang gula yang masuk memang rendah, tapi nanti kita juga harus melihat nanti mana kadar lemaknya bagaimana, terus juga kadar yang lain bagaimana. Jadi sebaiknya ya menurut menurut saya tetap di secara biasa saja mengenai jumlah maupun timing untuk kita asupan dari glukosa juga dalam porsi yang terukur dan teratur aja, dokter. Jadi menurut saya tidak indikasi untuk melakukan diet keto tersebut. Baik, Hmm, begitu ya sahabat ya, Pramita ya. Jadi jangan ya, karena lagi hype, ya, lagi ya, in, diet keto nanti semua orang harus diet keto ya dok. Terus yang diabetes betul, mellitus, yang tadinya mungkin kolesterolnya oke-oke aja ya dok. Terus nanti karena diet keto malah jadi tinggi. Padahal betul. beresiko sekali Ya, ya dok ya pada ya, pasien-pasien ya. diabetes mellitus Satu, ya. ya, satu lagi, Mhm, dokter, bahwa mhm. kita Monggo juga silakan kita dokter. melihat glukosa tadi bukan merupakan suatu momok. Tubuh itu juga butuh glukosa untuk Mhm. metabolisme, untuk kita beraktivitas, untuk regenerasi sel, untuk pembentukan hormon-hormon tertentu itu juga butuh glukosa. Jadi pada glukosa dalam ini bukan merupakan suatu yang harus kita takuti, harus kita singkirkan, tidak. Jadi glukosa tetap kita butuh. Ya, kalau kita kekurangan glukosa nanti bisa terjadi lemas, penurunan kesadaran, gangguan konsentrasi maupun nanti gejala-gejala yang lain. Begitu, dokter. Ya, Baik, sangat luar biasa ya dokter ya, ya. Jadi begitu ya sahabat Pramita ya, kita harus mengecek kadar glukosa dan jangan khawatir, gula itu tetap dibutuhkan untuk proses metabolisme tubuh kita. Jadi betul. memang lagi in sekali dokter. Dari Ya, zaman sekarang ibu-ibu sama sekali gula nggak boleh buat anaknya ya dok ya. iya, Padahal sampai lupa bahwa glukosa juga dibutuhkan loh moms iya, untuk betul, tubuh anak ya, untuk betul. metabolisme. Jadi Iya, semuanya asal tidak berlebihan itu masih boleh iya, ya. Baik Dokter Irwan, ada pertanyaan lagi nih dok dari Saket.1 TR. Dokter izin jika HbA1c dulu pernah tinggi, lalu sekarang HbA1c sudah normal, tapi pemeriksaan diabetes gula darah sewaktunya masih tinggi. Apakah bisa dikatakan pasien tersebut itu sudah sembuh dari diabetes atau belum dokter? Monggo silakan iya, dokter. iya. Dan sudah pakai obat diabetes, tetapi HbA1-nya masih tinggi, dokter. Ya, diabetes Ya, dulu HbA1c-nya sudah tinggi, ya, pengobatan, sekarang HbA1c-nya normal, dokter. ya, Tapi kalau pemeriksaan GDS-nya masih di atas 100 nih, dok. Apakah sudah sembuh atau gimana, dok? Pernah ya. mencapai Hmm, normal nih HbA1c-nya, dokter. ya. Monggo, silakan, dok. Ya, ya, seperti kita bahas di depan bahwa pemeriksaan HbA1c merupakan suatu pemeriksaan rata-rata akumulasi dari kadar gula kita dari 3 bulan yang lalu sampai dengan kita periksa. Tetapi apabila terjadi lonjakan-lonjakan pada pasien gula setelah makan, artinya berarti kontrol glikemiknya, kontrol gula darahnya kurang begitu bagus.
Sehingga dalam hal ini obat-obatan untuk yang kita berikan untuk pasca makan atau setelah makan harus tetap kita berikan. Apabila pasien-pasien tersebut dengan gula setelah makan tinggi, nanti yang ditakutkan pada pemeriksaan HbA1c berikutnya juga pasti akan meningkat. Karena rata-ratanya pasti tetap di atas, otomatis juga akan meningkat. Jadi nanti sebaiknya tetap harus dikonsulkan ke dokter penyakit dalamnya, pasti ini akan diberikan untuk menormalkan, akan dipilihkan suatu preparat yang bisa menormalkan untuk kadar gula darahnya yang untuk yang setelah makan tersebut. Ya, dan itu bukan berarti kalau dengan HbA1c-nya normal, bukan berarti sudah sembuh. Bukan, bukan Sobat Pramita. Jadi itu hanya menandakan bahwa A1C-nya seperti dalam batas normal, menandakan, oh berarti dalam 3 bulan yang kemarin tuh, itu kita dalam range normal terus. Tapi bukan berarti 3 bulan berikutnya bisa normal. Kalau dengan masih kita pertahankan di angka 200 lebih, pasti HbA1-nya juga pasti akan meningkat. Ya, begitu. Baik, Ya, jadi nih sahabat Pramita ya, tidak pasti HbA1c-nya sudah normal jadi sembuh ya. Jadi memang di awal tidak bisa sembuh hanya berarti bagus terkontrol, tapi bukan berarti obat-obatannya stop. Tapi mungkin nanti akan ada penyesuaian obat-obatan, itulah kenapa pentingnya untuk kontrol yang rutin dengan dokter. Seperti itu ya dokter Irwan ya, untuk ya, mengetahui tata laksananya sudah tepat, itu sesuai dengan kondisi sekarang ya dok. Karena banyak sekali pasien satu kali ke dokter penyakit dalam dok dikasih obat-obatan tertentu. Nanti dihafalkan dok. Nggak pernah periksa, beli di apotek tanpa resep dokter, terus kemudian ditanya, saya itu padahal udah rutin dok minum obat diabetes, tapi cuma minum obat satu kali sehari dok, udah 3 tahun ya akhirnya sama aja kena komplikasi seperti itu ya dok ya. betul. Baik, Hmm. selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Izin Dokter Irwan, dari Nita Witanto. Apakah tidur tengah malam, makan tengah malam menjadi salah satu faktor resiko terkena sindrom metabolik, penyakit jantung, dan diabetes mellitus? Apakah betul seperti itu, dokter? Monggo, dokter. Ya. Betul, iya betul memang pada pasien-pasien yang memang kurang tidur memang merupakan faktor risiko, tapi bukan berarti pasien yang memang kurang tidur. Kalau semisal pasien memang kalau teori normal 8 jam ya dokter ya, cuman pada beberapa orang tertentu mungkin cukup dengan 4 sampai 5 jam aja juga tidak masalah. Tapi pada beberapa pasien yang dengan kurang tidur yang kronis dalam bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu menjadi faktor risiko. Di mana dalam hal ini berarti untuk regulasi dari hormon-hormon tertentu juga pasti akan terganggu. Sehingga bisa menurunkan resistensi dari insulin tersebut. Sehingga nanti pasien bisa satu dalam kondisi eh, kadar gula darah tinggi yang kita sebut dengan diabetes. Memang kompleks sekali dokter. Jadi dalam pengelolaan diabetes ini selain dari lifestyle juga olahraga, juga dengan kelola stres, dengan pola tidur, juga tentunya dengan terapi obat-obatan maupun insulin. Mm-mm. Baik, Ya, begitu ya, sahabat Ramita ya. Jadi memang makan pada saat tengah malam seperti itu tidak dianjurkan nih, sahabat Pramita ya, ya. Selanjutnya nih dokter ada banyak sekali nih. Ada pertanyaan dari Rian Riyadi 90. Izin bertanya dokter, tetangga saya terkena diabetes mellitus dan mengalami kebutaan. Apakah betul semua pasien dengan gula darah tinggi nantinya akan berakhir ke kebutaan dokter? Silakan dokter Irwan, monggo. ya, ya. Sangat betul Sobat Pramita. Memang betul pada pasien dengan gula darah tinggi 300, 400, 500 apabila tidak terkontrol akan jatuh dalam kondisi apa yang kita sebut dengan nama retinopati diabetes. Yaitu artinya apa? Yaitu pusat penglihatan mata, yaitu di retina pasti akan terkena kerusakan atau komplikasi akibat dari gula darah yang tinggi tadi. Jadi pada pasien-pasien pengelolaan dengan diabetes biasanya kami akan menyarankan untuk secara berkala juga ke dokter spesialis mata untuk dilihat apakah mata tersebut atau retinanya masih bagus atau tidak. Karena retina yang sudah terkomplikasi atau terjadi gangguan retina pada pasien dengan diabetes tersebut itu sukar sekali untuk kembali ke fungsi normal seperti semula. Ya,
Baik, jadi Ya, betul ya sahabat Pramita ya, kalau tetangganya ada yang terkena diabetes mellitus kemudian mengalami kebutaan, tidak semuanya tapi pada beberapa kasus memungkinkan. Biasanya pada hmm, gula darah di atas 400 atau tidak terkontrol ya, akan mungkin terjadi kerusakan di area retina. Oleh ya, karena itu pemeriksaan secara komprehensif ya Dok ya, betul ya, eee, ya, apa namanya, ada dokter spesialis mata seperti itu, juga untuk mengecek, berkala pada pasien-pasien diabetes apakah ada kendala atau kondisi komplikasi pada retinanya atau tidak. Baik, ya. selanjutnya nih dokter, ada dari @ilvana_wanda. Dokter Irwan izin bertanya, dengan riwayat penggunaan insulin rutin, apakah mungkin dokter terjadi hipoglikemi setelah diberi insulin? Karena ada pengalaman orang tua saya selalu tremor setiap disuntik insulin sebelum makan. Ya. Monggo Dokter Irwan. Ya, betul, dokter. Memang dalam tata kelola tiap pasien-pasien dengan diabetes, insulin memang menjadi andalan kami dalam mengelola pasien diabetes. Tapi juga harus hati-hati, jangan sampai pasien jatuh dalam kondisi hipoglikemi atau kadar gula darahnya sampai ngedrop. Ya, bisa di bawah 60. Biasa ditandai dengan pasien sudah mulai lemes, bicara merancau, bahkan pasien tidak sadar. Ya, jadi nanti dalam hal ini untuk penggunaan insulinnya yang biasanya penggunaan insulin yang kerja cepat atau rapid acting tadi juga tetap harus kita koreksi lagi mengenai dosisnya, mengenai berapa unit yang dipakai. Nanti sebaiknya disampaikan ke dokter penyakit dalam yang merawat. Ya, biasanya kalau saya edukasi ke pasien, kalau penggunaan insulin, semisal insulin yang kerja cepat tadi 10 unit, itu untuk makan yang porsinya normal. Tapi apabila dia makannya cuma sedikit, nanti pasien kita edukasi untuk kurang dari 10 unit, atau mungkin pasien pakainya 6 atau 8. Biasanya pasien akan lebih pintar dari kita, dokter. Di dalam penggunaan insulin, kapan dia pakai dengan dosis sekian, sekian. Nah, seperti itu, dokter. Karena bahaya pasien dengan hipoglikemi lebih bahaya daripada pasien dengan hiperglikemi. Jadi tetap harus hati-hati penggunaan insulin. Nah, sebaiknya tetap harus edukasi harus setelah makan. Ya, apabila tidak makan, tolong jangan melakukan suntik insulin. Ya, yang terutama dalam hal ini pada pasien-pasien geriatri, dokter. Jadi banyak pasien-pasien tua tersebut habis nyuntik lupa, dokter, main sama cucunya, lupa Nggak makan. makan ya Dok Iya, ya, nggak makan. kemudian Tahu-tahu sampai lemes dan tremor ya lemes, Dok ya? tremor, pingsan, dokter. Ya, Mhm, sebaiknya setelah mhm, makan mhm, atau di mhm. tengah-tengah makan lebih amannya. Nanti mengenai dosisnya atau mungkin dengan gejala tadi sebaiknya dikomunikasikan dengan dokter yang merawat. Seperti itu, Baik, dokter. Ya, luar biasa ya dokter iya, ya. Ya, baik selanjutnya dokter, ada pertanyaan lagi dari @onparloh TB. Dokter, bagaimana cara menjaga kesehatan pada pasien diabetes yang ingin melakukan umroh atau penerbangan jauh, dokter? Silahkan, Dokter Irwan. ya. Untuk pada pasien-pasien diabetes yang ingin melakukan penerbangan jauh atau umrah berjam-jam itu, dokter, ya, sebenarnya Gih, tidak dokter. tidak ada kontraindikasi untuk pemakaian obat-obatan diabetes. Ya, tidak ada kontraindikasi, dokter. Jadi seperti pola makan biasa juga dengan pola dosis obat maupun insulin yang dipakai. Tidak ada dosis penyesuaian dosis seperti biasanya aja, dokter. Ya, Jadi tetap tidak apa-apa ya, sahabat tidak Pramita masalah. yang Ya, ingin bepergian asalkan jauh, tetap mau terkontrol ya. umroh, liburan gitu ya, Boleh, terkena sangat boleh, dokter. diabetes, Ya, asal cuman bawa obat ya dok ya? betul obatnya dibawa, insulinnya juga dibawa. Iya, Iya. dan juga Mm, vitaminnya juga jangan lupa ya dok ya. betul, ke tanah suci ya. Heeh, Mm-mm. baik. Dokter Irwan, ada lagi nih pertanyaan dokter. Dokter, izin bertanya dok, apakah pada pasien-pasien diabetes mellitus itu harus atau rentan terkena infeksi dok? Kalau iya, alasannya kenapa ya dok? Monggo Mm. dokter Irwan. Iya, pada pasien-pasien diabetes tersebut, pada pasien diabetes yang kronis, memang cenderung untuk menurunkan sistem imun kita. Sehingga pada pasien-pasien dengan diabetes, perlunya kita harus hati-hati terhadap infeksi, terutama dalam ini infeksi-infeksi pernafasan yang kita bisa kita cegah, seperti misal infeksi dari pneumonia maupun infeksi dengan influenza. Sehingga sangat dianjurkan pada pasien-pasien dengan diabetes tersebut sebaiknya kita vaksin influenza maupun vaksinasi untuk pneumonia begitu karena dari imunnya yang memang lebih rendah daripada manusia yang tidak dengan diabetes. Iya, Baik.
Jadi tadi ya sahabat Pramita sudah dijelaskan bahwa memang orang dengan diabetes mellitus lebih rentan terkena infeksi. Oleh karena itu untuk menjaga diri bisa dilakukan vaksinasi Ya, influenza, kemudian pneumonia atau PCV ya, juga bisa diakses di seluruh Pramita cabang manapun di apapun ya. Indonesia ya. Jadi melakukan vaksinasi di Pramita juga tersedia nih sahabat Pramita. Jadi sebelum kita terkena lebih baik kita vaksinasi untuk mencegah terlebih dahulu. Dokter mungkin masih ada Hmm, satu atau dua pertanyaan lagi nih, karena banyak Baik, kita pilih ya dok ya. baik, ya. Dokter izin bertanya, kenapa HbA1c harus dicek per 3 bulan sekali dok? Kenapa nggak bisa 1 bulan sekali aja atau 5 bulan sekali seperti itu? Pertanyaan dari @busan.id. Ya, ya, kenapa HbA1c dicek 3 bulan sekali dokter ya? Ya, Ya betul seperti dokter. kita kenal Hb itu kan hemoglobin ya, hemoglobin Mhm, atau sel darah merah ya, di mana glukose tersebut menempel pada hemoglobin, yang itu yang kita ukur untuk menentukan kontrol gula gula darah kita selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena umur dari hemoglobin yaitu sekitar 90 hari hingga 120 hari sehingga 3 sampai dengan 4 bulan kita pemeriksaan HbA1c ini tadi berdasarkan dari umur dari eritrosit atau sel darah merah eritrosit. tadi. Ya, ya seperti itu dokter. Dan juga harus hati-hati pada pasien-pasien dengan anemia. Pada pasien dengan anemia, untuk pemeriksaan HbA1c kurang begitu akurat. Ya, mengingat dari glukosa tadi menempel pada Hb. Pada pasien-pasien dengan anemia bisa menyamarkan. Contohnya bisa juga pasien dengan HbA1c-nya tinggi sekali, padahal sebenarnya glukosanya normal. Ya, itu terutama pada pasien-pasien dengan anemia defisiensi besi, karena jumlah Mhm. sel darah merah yang tuanya tersebut jumlahnya lebih banyak, dokter. Jadi kurang akurat untuk pada pasien-pasien anemia. Baik, Betul, begitu ya, ya sahabat Pramita ya, ya. Jadi mengikuti usia dari eritrosit atau sel darah darah merah merah. yaitu 90 sampai 120 hari. Ya, Baik, Dokter Irwan kita rehat sejenak dokter. baik. Sahabat Pramita yang ada di rumah dan ada di manapun. Selanjutnya kita akan melihat video informasi spesial untuk Anda. Silahkan. Baik, sahabat Pramita, kita memiliki pemenang. 3 sahabat Pramita terpilih, ya. 3 sahabat Pramita terpilih pada siang hari ini adalah sahabat Pramita yang sudah dengan luar biasa mengikuti live kita pada siang hari ini. Ada 3 sahabat Pramita terpilih yang berhasil mendapatkan voucher. Ya, voucher ini bisa dipakai atau digunakan di seluruh cabang Pramita Indonesia ya. Untuk pemenang pertama akan mendapatkan voucher Pramita potongan sebesar Rp500.000 ya, senilai Rp500.000. Untuk pemenang kedua akan mendapatkan voucher sebesar Rp300.000 dan pemenang ketiga akan mendapatkan voucher Pramita senilai Rp200.000. Selamat untuk @jimas_JEH. Yang kedua, selamat untuk @Fania Setiani. Yang ketiga, selamat untuk @Wijaya21. Yeay. Selamat ya sahabat Pramita. Silahkan untuk bisa digunakan ya vouchernya di seluruh cabang Pramita di Indonesia. Baik sahabat Pramita, tidak terasa nih waktu kita sudah akan berakhir ya Dokter Irwan ya. Sebetulnya sangat senang sekali Dokter Irwan untuk bisa membahas masalah diabetes mellitus karena banyak sekali ya dokter ya saat ini kasus diabetes mellitus di Indonesia ya. Dokter Irwan, boleh minta closing statement atau kesimpulan dari Healthy Talk Show by Pramita pada siang hari ini. Monggo silahkan Dokter Irwan. Dokter Irwan, mic-nya bisa di-on-kan terlebih dahulu. Baik. Oh ya, Silahkan dokter. baik ya, Sobat Pramita, dari sedikit tadi sharing dengan pembahasan kita tadi, bahwa diabetes tadi bukanlah suatu penyakit yang menakutkan,
tetapi kita bisa mengontrol akibat komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan, yaitu dengan pencegahan-pencegahan yang sudah kita bahas tadi, yaitu pertama dengan pola hidup yang sehat, baik dari pola makan, baik pola makan karbohidratnya juga kita tetap butuhkan karbohidrat, glukose maupun buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, kita harus juga olahraga yang teratur dan terukur. Ya, yang ketiga, kita harus tetap menjaga berat badan yang ideal. Yang keempat, kita harus juga hindari rokok maupun alkohol. Kelima, kelola stres. Dan yang keenam adalah kita wajib melakukan medical check-up berkala di Pramita. Semoga Sobat Pramita selalu dalam kondisi sehat. Nah, ya, Baik, luar biasa ya. ya. Jadi, sahabat Pramita, untuk menjaga kesehatan atau terhindar dari diabetes mellitus, kita bisa menjaga pola makan, pola hidup, olahraga, dan hindari tadi yang disebutkan oleh Dokter Irwan ya, alkohol, soda, gorengan, minyak-minyakan, dan tepung-tepungan, dan Ya, serta menjaga berat badan untuk tetap ideal. ya, Seperti itu ya, Dokter Irwan. Baik, terima kasih Dokter Irwan atas waktu dan kesempatan pada siang hari ini. ya. Sahabat Pramita, dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan sahabat Pramita terhadap Pramita, dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Untuk informasi sahabat Pramita, jangan lupa dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, Pramita memberikan diskon spesial up to 25% di seluruh Pramita cabang manapun ya. Nah, all item Pramita. Jadi mau cek apa aja termasuk HbA1c bisa promo 25% sahabat Pramita ya. Segera lakukan pengecekan dan registrasi sampai bisa diakses dari tanggal 27 Oktober sampai 12 November, dan pemeriksaannya dari 6 November sampai dengan 15 Desember. Ingat, kesehatan adalah investasi terbesar dalam diri kita. Tetap selalu percayakan Pramita sebagai tempat untuk pengecekan dan masalah kesehatan Anda. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat dan sampai jumpa di Healthy Talk selanjutnya. Saya Dr. Cita Zilen. Terima kasih Dr. Irwan. Ya, terima Terima kasih kasih Sobat Pramita, sahabat Coach Sita. Pramita. Terima Sehat kasih. Selamat selalu. siang. Selamat Sehat. siang. Selamat Wassalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi